Perkenalkan, saya Yuni Rahma Amelia. Di sini saya akan membawakan kultum yang bertemakan tentang pernikahan dengan judul Mewujudkan Keindahan dalam Rumah Tangga. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqulubi ahibbaihim mawaddata wa rahmah fasbabu biha minal mutasabbina wa minal mutawaddina wa minal mutarahhimin faja'alahum fiha fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'u rahmatan lil alamin imamil wa ahli mahabbati wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berharap semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang kelak di akhirat nanti dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bertemu dengan Rasulullah SAW, salah satu caranya adalah dengan mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Maka yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana mengikuti cara-cara Rasulullah SAW dalam membina rumah tangganya. Karena bila kita berbicara tentang keindahan rumah tangga dan maka itulah jawabannya Nabi Muhammad SAW, yaitu guru tercinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, dan guru keindahan. Kalau kita berguru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah SAW. Guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tentang rumah tangga yang harmonis, yang bahagia, marilah kita menengok rumah baginda Rasulullah SAW adalah contoh karena kebahagiaan ada di dalam hati. Yang mencari kebahagiaan di luar hati maka tidak akan ketemu. Ada orang yang mencari kebahagiaan seolah-olah di balik tumpukan uang, seolah-olah di balik rumah yang megah dan mobil yang mewah, dan seolah-olah kebahagiaan itu di balik pangkat juga jabatan yang tinggi. Akan tetapi beberapa banyak orang yang diberikan harta berlimpah, tetapi dalam rumah tangganya pun sering terjadi cekcok. Dan begitu juga orang yang memiliki jabatan tinggi pun terjadi percekcokan dalam rumah tangganya. Malah sebaliknya, kita melihat orang yang fakir dan hidup di kampung pedesaan. Dia bekerja sehari-hari untuk makan, tetapi selaku kita temukan setiap hari adalah candaria. Hidupnya penuh kegembiraan. Dalam keadaan lapar, bangun tidur pun mereka masih bisa tersenyum. Jadi dunia bukanlah ukuran, tetapi batin yang terdidik itulah yang sesungguhnya. Kebahagiaan adalah harga mati. Dalam keadaan apapun, apabila diberi kekayaan dan jabatan, itu adalah nilai-nilai tambah bagi kehidupan. Nilai-nilai tapi kebahagiaan harus tetap ada. Dan Rasulullah SAW mengajarkan keindahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, bagaimana kemesraan beliau, dan sepaling pandai guru berseni dalam bercinta dalam segala indah. Pernah ada suatu kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat tari-tari tradisional orang Habsyah di samping masjid Rasulullah SAW. Kemudian Ummul Mukminah bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Itu adalah orang Habsyah sedang bersenang-senang karena hari ini adalah hari raya mereka." "Aku ingin melihat, wahai Rasulullah," ucap Siti Aisyah. Nabi SAW pun menjawab, "Mari sini." Lalu apakah Rasulullah SAW membiarkan Siti Aisyah melihatnya sendirian? Tidak. Rasulullah SAW meminta Siti Aisyah berjalan di belakangnya dan melihat dari balik punggung Rasulullah SAW hingga ia meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW dan pipinya menempel dengan pipi Rasulullah SAW. Namun, coba lihat zaman sekarang. Terkadang dalam rumah suaminya, di sebelah sana istrinya jauh di sana, 2 jam menunggu di bandara suami, atau istri di sebelahnya gak diajak bicara, sibuk masing-masing dengan HP-nya.
Kasihan betul. Nabi Muhammad SAW mengajarkan seni dalam bercinta. Jangan tegang, mentang-mentang sudah jadi ustadz, pulang ke rumah bawaannya tegang. Coba lihat Rasulullah SAW adalah ilang yang paling gagah dalam peperangan, seolah-olah seperti orang yang tidak kenal cinta. Tapi bila ia pulang ke rumah, bertemu istrinya seolah-olah orang yang tidak pernah kenal dengan perempuan. Masya Allah. Ini bos besar sampai di rumah masih sibuk dengan komputernya. Ustadz sudah sibuk berdakwah, sampai di rumah masih sibuk dengan ibadah. Ingatlah, istrimu sudah menunggumu berjam-jam di rumah. Maka ketika bersamanya, maksimalkan ibadahmu dengan bercanda dan berseni dengan kemesraan. Walaupun kita belum bisa mengikuti level tertinggi Rasulullah SAW dalam rumah tangga, tidaknya kita mengikuti sedikit-sedikit. Begitupun Siti Aisyah, begitu mendengar Rasulullah SAW akan datang, dia pun mempersiapkan dirinya dengan segala persiapan, mengambilnya air minum. Sekarang apa? Suaminya pulang, kadang-kadang istri nyuruh pembantu mengambil air minum untuk suaminya. Masih sibuk dengan HP dan televisinya. Begitu juga baju, dipakainya baju yang sudah lusuh. Padahal baju-baju bagus itu suami yang membelikannya, tetapi tidak dipakainya untuk mempercantik diri di hadapan suaminya. Ini banyak masalah. Dan kalau mau keluar, biar kelihatan cantik di depan orang lain. Astagfirullah. Padahal ladang ibadah para istri yaitu mempercantik diri adalah di hadapan suami. Ini sebagian wanita muslimah sudah tahu tapi sulit menjalankannya, malah mau dikatakan sama pengguna suami di luar sana. Ini dicambuk sedikit buat para istri ya. Begitupun Rasulullah SAW saat ditanya, wahai Aisyah, apa yang Rasulullah SAW lakukan saat akan memasuki kamar? Siti Aisyah menjawab, beliau akan mencelupkan tangannya ke dalam bejana berisi air, lalu mengusap rambutnya dan bersiwak. Jadi, suami juga perlu tampil bersih dan rapi di hadapan istri. Itu adalah bagian dari seni dalam rumah tangga dari Rasulullah SAW. Jadi ada canda tawa, ada cumbuan, ada kemesraan. Itulah ibadah kita suami dan istri di hadapan pasangan halal kita yang perlu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit contoh rumah tangga dari Rasulullah SAW yang bisa kita contoh. Walau seperti kita tahu Rasulullah SAW bersama para istrinya hidup sangat sederhana, tapi tidak ada satupun keluhan pelayanan Rasulullah SAW kepada mereka sampai saat ini. Begitupun Rasulullah SAW hingga detik ini tidak pernah tertulis dalam hadis tentang keluhan Rasulullah SAW. Terdapat para istri-istrinya karena saling mencintai dan berusaha terus saling memperindah hubungan seperti baru bertemu dengan kemesraan. Nah, jadi mari kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam rumah tangga hingga menjadi umatnya kelak yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya Rizky Amelia akan membawakan kultum yang berjudul Tercelanya Perceraian dalam Islam. Kewajiban seorang wanita ketika berakhirnya ikatan suami istri. Kemudian, penulis mengatakan bahwa perceraian terjadi dalamnya ada dua macam. Yang pertama, perceraian di masa hidup. Yang kedua, perceraian karena mati. Ketahuilah bahwa perceraian dalam agama Islam adalah perkara yang dibenci. Hal ini disebabkan karena setiap yang bercerai berarti dia telah membatalkan dirinya tentang ikatan yang sangat kokoh, pernikahan, atau disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ikatan yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kaifa takjuhubu waqaf afdoha bahukum illa bahit wa akhuzuna mikum misyakun gozihun.
yang artinya bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain atau sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan darimu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 21. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa pernikahan sebagai perjanjian yang kuat antara Allah dengan hamba tersebut. Maka di sini letak celahnya perceraian, karena perjanjian yang agung tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran kecuali perjanjian antara nabi-nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan keanggungan tersebut dengan sifat yang kokoh. Perceraian adalah salah satu langkah iblis dalam menyeberangkan perbuatan fahsyah atau keji dan murka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis letakkan singgasananya di atas air atau laut, kemudian ia mengetus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datangnya salah satu seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah begitu dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya atau untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Di surah Al-Muslim ini menunjukkan bahwa salah satu target operasi iblis adalah membuat perceraian. Maka siapa yang bercerai berarti dia telah terpaku dengan iblis. Namun ada pula hikmah dari perceraian yang disyariahkan dalam agama Islam. Semoga keluarga kita dijauhkan dari perceraian dan senantiasa diberikan sakinah mawaddah warahmah. Ibu, berakhir sudah kultum kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga sudah mau mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Saya dan teman saya dalam 2 judul kultum ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam menyampaikan. Husnul syafa'ah wa da'mah. Qadar akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.